Yang terhormat Bapak Lasul Khairi Islahul Khairi. Ternyata ya Pak, yang nyapa mau tak apa Pak. Ketua PGRI Kecamatan Candimulyo periode 2015-2020. Yang kami hormati Bapak Murjono MDP Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Candimulyo beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Candimulyo. Yang kami hormati Kepala SMP 1, 2, 3 Candimulyo. Sudah ada yang berapa? Oh, perwakilan. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala SD se-Kecamatan Candimulyo atau yang mewakili. Yang sekaligus anggota PGRI Kecamatan Candimulyo dan Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di aula kantor Korwil Disdikbud Kecamatan Candimulyo. Sudah tertentu dalam rangka kita melaksanakan konferensi PGRI Kecamatan Candimulyo tahun 2020. Tak lupa sholawat dan salam teriring tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan apresiasi kami aturkan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan agenda luar biasa untuk 5 tahun ke depan. Dan kami betul-betul atas nama pemerintah Kecamatan Candimulyo mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini dalam agenda konferensi PGRI Kecamatan Candimulyo. Di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini masih berlangsung, Kecamatan Candimulyo yang sembuh baru 71 orang, ya. Yang terkonfirmasi baru tadi malam saya mendapatkan laporan 4, berarti sekarang nambah lagi yang masih dalam isolasi mandiri 10 orang. Ya, 3 orang diantaranya adalah teman saya di kantor. 3 orang dan kebetulan perempuan semuanya. Ya, pejabat struktural semuanya. Ya, oleh karenanya kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi dari ini semua. Karena di tengah-tengah pandemi kita tetap harus berkarya dan mengabdikan diri untuk masyarakat kita. Meskipun dari sisi Bapak Ibu guru pasti yang namanya hambatan, ya, karena siswa-siswi kita rumahnya jauh dari internet, ya. Kemudian barangkali orang duwe HP, ya kan, karena pada kebanyakan kita harus daring, pembelajaran dari jarak jauh. Namun ini semua harus terlaksana dan sukses. Kalau kita sandingkan dengan yang universitas terbuka saja, wisata
terlaksana kok. Apalagi kita yang pada saat sekarang kita hanya diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya corona ini. Insya Allah kita bisa melewati semuanya dan indah pada akhirnya nanti, ya kan? Karena ini menjadi satu sejarah bagi kita. Karena kita nanti ketemu nih, kalau ada penyakit yang ratusan tahun habis rawon, wis ada di pengajar lagi, ya kan? Karena ratusan tahun, 100 tahun nanti sejarahnya. Dan harapan kami, mari kita ayo bersambut untuk tetap konsisten bahwa kita adalah abdi masyarakat. Bertolak dari otonomi daerah tahun 99, ya, Dr. Rias Rasid mencanangkan itu, kemudian langsung diseragamkan bahwa kita bukan lagi sebagai pangreh projo, tukang reh, tapi kita adalah abdi masyarakat. Sehingga kata kunci abdi adalah pelayan. Dan saya pun ketika ditempatkan di Candi Mulyo, saya sudah matur sama seluruh warga. Tidak perlu panggil saya camat, panggil saya nama. Kita akan lebih dekat. Tidak ada jarak di antara kita, ben orang ondo orang suwe. Ya kan? Ya kan, orang ondo rasa suwe. Dan kita sama, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dan ini pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Opomnya sesok kita menghadap sang Khalik. Orang masih, orang lewat, tapi kita harus melalui yang namanya hisab itu. Ya, untuk itu, mari bersama-sama kita gaungkan semangat kita mengabdi dengan keikhlasan hati. Kami pun pernah matur sama Pak Kepala SMA pada saat awalnya, Bapak, kami punya cita-cita. Bagaimana kita merubah mindset pelayanan? Kami berusaha maksimal. Dari tadinya ketika kami dolanan besok, kue kudu nyampe di bensin. Oh, tidak perlu. Bukan saya maksudnya tidak. Secara aturan bahwa jangan sampai kita itu merepoti dengan sesuatu yang tidak sehat. Misalkan contoh saja, Cangate, maaf saya, kemudian teman-teman pejabat struktural ke dolanan besok. Terus ada salah satu kurir yang menyampaikan, Mas, tempo perlu dicukupi di KI bensin nak sing dulu. Mas Mul, samine kasih dasar. Ini yang saya ubah. Saya tidak mau ini saya membodohi teman-teman perangkat. Karena ketika itu kita laksanakan secara rutin, mereka pasti kesulitan dengan SPJ. Bahasanya mosok minggu kayak di bensin, kecamatan kan lucu. Ini sudah kasih kami mulai, dan kami memang perlu progres report dari teman-teman perangkat desa. Memang merubah gampang Pak, karena juga bergantung dari hati orang. Kemarin kan di SMP 1 saya bercerita tentang autobiografi saya. Ya, ada masalah gitu. Ya. Jadi ketika kita beranjak dari sebuah proses, kami pun mengawali proses dari sesuatu yang di luar dugaan. Saya tidak pernah pun punya mimpi untuk bersama panjenengan. Ya. Kami mengawali dari start. Ya. Sekolah kuliah saja saya di dalam perjalanan wis kerja. Karena saya masuk CPNS tahun 88 yang kolosal itu, ya kan? Kita akan melawan ribuan orang kan? Dan saya berasal dari sekolah sing ora difavoritkan dan disepelekke karo wong. Saya lulus dari STM Senja. Sanjaya kan senjata, karena sekolahnya sore hari. Iya kan? Siswa-siswa sudah pada pulang sekolah, pada istirahat, muluk kelayangan dan sebagainya. Saya harus sekolah. Dan ini karena apa? Karena kami memang mengawali itu dari saya menjadi anak yatim sejak saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya yatim, yatim. Karena saya masih dengan ibu. Kebetulan ibu itu bukan seperti bapak ibu semuanya yang pegawai.
sepeninggal ayah saya yang seorang driver, sopir truk pada saat itu. Ibu saya kan jadi di rumah. Ketika bapak nggak ada, ibu harus banting setir yang tadinya hanya nyadong dari suami, harus banting setir dengan golek galian di rumah tetangga, umpah-umpah. Ini terjadi karena saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Ya. Proses pun berjalan. Kemudian saya bisa melanjutkan dengan terseok-seok karena dia sekolahnya bayar. SPP kan bayar ya. Sekarang SD, SMP, bahkan SMA bayar SPP-nya. Ya kan? Bisa sandingkan pada saat saya menjadi pembanding saja. Proses pun berjalan. Sehingga akhirnya saya bisa masuk sebagai CPNS tahun 88. Nah, saya harus bayar pada saat itu. Lah bayar godong ya. Ya kan ibaratnya seperti itu. Kan tidak ada uang sepeser pun dari orang tua saya. Kalau harus bahasanya untuk bayar nyogok lah bahasanya kasar. Ya. Akhirnya saya bisa masuk dan saya juga nggak tahu. Dan resani saya ya nak cara kasarnya orang secara profil aja nih orang nuntut itu ya. Allah so ireng sisan ya kan. Dure orang dhuwur banget yang cendek ya kan. Pintere ya orang mau lulusan STM Sanjaya. Ya kan? Nah ya kan, ternyata Pak Bupati itu memilih saya menjadi ajudan. Ini bisa menjadi sebuah ilustrasi saja. Contohnya apa? Saya tidak perlu mencontohkan orang lain karena saya menjadi contoh. Dan saya tidak Pak tentu menjadi orang di kecamatan tidak. Berproses juga. Tahapan setelah dari ajudan 10 tahun Pak ajudan saya. Orang burung tahun berapa? 10 tahun saya dikungkung di rumah dinas. Kudu melayani tukang nyemir sepatu, tukang masang ya tanda tangan dan sebagainya. Kemudian saya mendapatkan hikmah dari kedua profil pimpinan daerah itu. Yang Pak Kolonel Kardi terkenal galake karena tentara, ya kan. Setiap hari di Senin terus karena Senin terus, ya kan. Kemudian kalau yang Pak Hasim Afandi 5 tahun, ya ini memang harus nyeneni vera. Ini menjadi salah satu bentuk ilmu yang bisa saya tangkap pada saat itu dan insya Allah saya terapkan. Proses berjalan, kemudian saya harus melewati jembatan-jembatan indah, jadi kasih Kesrang, Kecamatan Salaman, kasih penegakan perda Satpol PP, kasih pencegahan Badan Penanggulangan Bencana, dilempar ke Pakis, tidak ketemu dengan Pak Susno dan Pak Wawan karena beliau pada saat saya sana sudah jengkar dari Pakis. Bisa di Pakis saya 2 tahun. Kemudian saya tidak nyongko kalau harus di sini, karena pada saat itu utusan Pak Buates yang di Domas sampai sesuk dari camat Pakis. Pikir saya ya Pak. Dan saya pun 3 bulan sebelum pelantikan, saya tuh orang jadi mongso Bapak Ibu semuanya. Ya, 3 bulan sebelum pelantikan di bulan Oktober saya sudah diberitahu oleh timnya beliau Pak Bupati, Mas sampai siap-siap klambi putih-putih. Ya, klambi putih-putih kan berarti itu ya nak ralurah ya. Saya pun ya, jadi matur nuwun. Saya pun tidak jahit klambi putih-putih Bapak Ibu semuanya. Karena saya takut ketika saya gigi mongso gagal. Karena banyak sekcam-sekcam sing wis rumongso PD, ya kan? Jahitnya putih-putih tekan gone iki mak kluntung rasiko. Saya nggak tahu itu ada apa dengan itu semua. Ini terjadi pada saya. Ya. Dan ketika tanggal 7 Januari bersamaan dengan tanggal 7 itu ada gladi kepala desa yang dilakukan secara serentak untuk persiapan pelantikan tanggal 8. Tanggal 7 jam 3 saya ditelepon oleh BKT. Sekarang zamannya wes surat-suratan undangan itu Pak Bu. Krik. Wah. Jam 3 kamongko jam 4 harus hadir di
Akhirnya saya ngontak Pak Ketua Paguyuban Kepala Desa Pakis, Mas Surah Jambiwali, Mas Ari. Kebetulan apa waktu saya Pak Lurah saya tolong satu dapat undangan seperti ini. Oke, kita betake pas kula nggih ajeng gladi persiapan pelantikan kepala desa. Ya saya nggak tahu, semuanya hanya Allah saja yang maha tahu. Makanya ketika saya ditugaskan di sini Bapak Ibu semua, saya kepengen bisa dekat dengan panjenengan semua. Bukan justru kita ada yang asli, ada yang tidak, kita sama. Mohon maaf ini saya berdiri bukan karena pintar tidak ini Bapak Ibu ya, tapi ini bagaimana kita, betul saya bisa memberikan salah satu ilustrasi saya bahwa ternyata setiap orang itu hanya bergantung pada kehendak Sang Allah. Tadinya saya itu terus terang gagal masuk SPG Vanlit. Saya hanya ingin jadi guru pada saat itu. Mogol saya itu, wegah sekolah saya. Iya. Mungkin saya kalau saya jadi lulus SPG mungkin bisa bersama dengan. Bila di seleksi saya gagal. Akhirnya saya itu mau nggak sekolah. Akhirnya direpres sama guru STM itu. Tetap sekolah baik-baik. Gitu. Sekolah ya orang apa? Sekolah sore itu ya. Tapi ya semuanya hanya ketika sekarang kami betul-betul ditugaskan sebagai abdi masyarakat di sini, kami ingin bersama dengan dalam rangka kita mewujudkan sumber daya manusia untuk Indonesia maju. Ya, karena saya punya mimpi, wonderful of Candi yang hebat, yang harus dimulai dari kekuatan sumber daya manusia ini. Dan hadirnya sumber daya manusia pasti berasal dari panjenengan semua. Karena semuanya tidak akan lepas dari yang namanya sekolah. Oleh karenanya, ketika sekarang kita bisa bersatu padu, bergotong royong, mari bersama-sama kita munculkan mimpi ini untuk mensejahterakan rakyat kita di sana. Karena di sini masih banyak angka pengangguran sekitar karena pandemi corona ini. Pengangguran juga semakin banyak. Kita sangat bersyukur kita masih dikaji negara. Kalau yang dari swasta, ya, mereka harus tunduk dengan aturan perusahaan. Kita masih dikaji, meskipun di semua lembaga direfocusing anggarannya, termasuk desa. Desa direfocusing karena desa harus melaksanakan konsentrasi untuk penanganan COVID-19, salah satunya untuk bantuan langsung tunai. Ya. Sehingga ketika pada saat sekarang kita masih punya cara pandang cara pikir yang jernih, mari kita berikan yang indah untuk rakyat kita. Dan kita harus memulai yang dimulai dari hati kita. Karena saya pernah berasal dari wong sangis, very poor, sangis oleh wong miskin. Saya konsentrasi anak-anak kita yang miskin jangan sampai diterlantarkan. Ya, saya sudah komitmen dengan Pak Kapolsek dan Pak Danram untuk mengawal anak-anak kita agar mereka bisa melanjutkan pendidikan meskipun mereka kurang beruntung dalam ekonomi. Kami mensupport salah satunya dari bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang dulu ada yang namanya Raskin. Ya, jumlah keluarga penerima manfaat atau miskin nang Kecamatan Candi Mulyo ini ada 7.000 yang terdaftar. Ya. Itu harus dibantu dengan bantuan pangan tunai. Makanya kami pun mau biaya dengan perangkat desa ojo nganti pisan-pisan mereka masyarakat kita itu dibodohi. Kudune mereka itu ya ibaratnya sak paket 200.000 ya butuh 200.000. Kami sudah ngecek, saya pastikan di supplier, karena ini Bu Kepala, sekarang Bu Kepala mana Bu? Ini Bu yang dari Angkatan masih Tembelang. Dia juga membantu kami dalam rangka distribusi bantuan pangan sebagai itu. Karena ini menjadi jembatan hadirnya bantuan masuk panjangan berkarya untuk kami itu. Tidak perlu isi, ya
Supplier pun ada 5 supplier yang ada untuk Kecamatan Candipuro. Saya datangi satu persatu. Bahasa mereka itu akan nyogok Pak pada kami. Kami ya orang terus sungguh saya ngomong lagi. Ketika ada haknya rakyat miskin sing mengendap di kantong-kantong kami, ibaratnya saya durhaka pada mereka. Mereka para supplier sampai mereka itu ketemu saya nggak mau. Mereka mengatakan begini, Pak Camat, panjenengan bagi request pinten. Request saya pun jadi bertanya, request itu nopo to Pak? Ngerti kula request lagu ya biasanya ya. Ternyata requestnya itu Pak, betul jelaskan requestnya apa? Kan saged to Pak Camat, jenengan itu kok nyuwun disisihke 2.000 atau 5.000. Terus tak pikir-pikir saya buwe aku untuk 7 juta kan. Sini ada 7.000 KPM. Ya. Nah, 7.000 tunjuk sewu sekolah rakyat miskin akan 7 juta per bulan. Aku rasa nanggung. Bisa itu kan? Benar ya? Tidak benar. Mereka sudah mengasih. Tapi kami tolak. Kami hanya punya semangat. Semangat kami adalah untuk mengentaskan kemiskinan mulai dari hal yang paling mendasar adalah warga miskin kami betul-betul mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan Presiden. Benopo, syarat diboleh sesuk ini. Nah, si mulai jenengan aja, mending si mulai sing dhuwur. Ya kan? Ini betul-betul saya komitmen. Bahkan saya pun ngecek dengan teman-teman. Ojo-ojo sing aku ragu sing dikei konco saya. Kan mungkin terjadi karena mereka harus membuang uang itu. Kata mereka, ini memang sudah ada posnya. Wah, posnya. Kalau pos itu diatur di dalam aturan dong, pos diatur karena mereka. Dan saya itu sudah sangat bersyukur ketika mereka memberikan sesuatu sesuai dengan aturan. Itu menjadi laba mereka untuk mengembangkan mereka, termasuk mulai dari sebulan sampai uang. Itu menjadi catatan mereka. Karena mereka punya keluarga. Ini kita mulai. Dan kami meletakkan hal yang paling dasar ini agar apa? Rakyat yang ada di kita, utamanya orang miskin, iso sekolah terus dan tidak ada kata mereka orang sekolah mergo ngelik. Ini konsentrasi. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu semuanya, tapi pada saat sekarang banyak warga kita yang ibaratnya orang zaman saya memang tidak ada kepedulian sampai ke situ. Di saat sekarang kita bisa berpikir jernih, jangan sampai kita melupakan apa yang harus kita lakukan. Rumah tidak layak huni. Desa pun kita dorong agar setiap desa bisa menganggarkan bagi rakyatnya yang miskin untuk diberi bantuan agar apa? Anak-anak yang miskin itu iso belajar di rumah dengan nyaman, ya kan? Nah, omai totonan batako, totonan botok gendengan, ora gedekan yang kadang langsung kelompok dan ini kan membuat mereka mudah sakit, orang konsentrasi dalam belajar, kami mengawasi dan bahkan bantuan-bantuan yang bersifat untuk rakyat. RTLH, BSPS, ini semuanya mengarah pada perumahan. Saya sudah link sama fasilitator. Jangan sekalipun kita model rakyat kita. Berikan kepada mereka sepenuhnya, termasuk ilmu yang panjenengan. Kalau panjenengan tidak sesuai aturan, saya pun juga akan memberikan ruangan bagi Pak Polisi untuk kita. Kemudian lagi berkaitan dengan program PKH, program keluarga. Di samping warga yang tadi sudah masuk ke kategori tidak masuk ke PKH kan dia mendapatkan bantuan pangan tunai. Ada bantuan lain yaitu program keluarga. Itu betul-betul juga menaungi saudara-saudara kita sendiri. Pekerjaan tidak menentu tapi sudah terdata dan dia mendapatkan bantuan termasuk anak. Nanti
saya tegak dengan pendamping PKH bersama. Jangan sampai kita dulu mereka. Hanya goro-goro dengan disuap 1.000 oleh mereka. Hasil akhirnya adalah dengan nanti akan dicecek esok. Sekarang tidak tahu, suatu saat pasti yang namanya seperti itu akan muncul. Karena produknya tidak pada saat sekarang, tapi setelah semua proses nanti berjalan. Dan ini betul-betul kami konsentrasikan hanya untuk rakyat kita miskin. Dan ketika kita sambungkan dengan proses kita sekarang melayani masyarakat, harapan kami rakyat kita yang miskin itu bisa belajar menempuh pendidikan sampai setinggi. Dan kami mendorong agar tidak hanya berhenti di SDMI, tidak hanya berhenti di SMP, MTS, tapi lanjutkan minimal tekan SMA. Saya sudah bersama pertama SMP. Agar meskipun secara ruangannya untuk kelas 1 SMA, dari kelas 8, 9, kelas 10. Kelas 10 itu baru 7 ruang kelas 1, 7 ruang. Insya Allah di tahun mendatang beliau mengusulkan 8 lokal. Jadi bisa menampung lagi saudara-saudara kita yang nanti melanjutkan. Orang bayar SPP-nya. Gitu Pak? Iya. Nih, sudah dideklarasikan sama Pak Kepala SM. Makanya kita sebagai pejuang kemanusiaan, mari kita dorong anak-anak didik kita agar tetap bersekolah apapun yang terjadi. Karena punya sisi manfaat setelah nanti, setelah mereka punya selembar ijazah, karena sekarang harus menunjukkan ijazah. Dan kami pun percaya dengan Bapak Ibu semuanya yang kita sepakati bersama untuk memberikan yang terindah, memberikan keikhlasan kepada saudara-saudara kita. Mari kita berikan. Karena Pak Wawan sebagai pengawas tidak sungkan untuk senantiasa hadir di bawah, memberikan support kepada sekolahan agar apa? Sekolahan termotivasi untuk mengentaskan kemiskinan dari sisi sumber daya manusia. Dan panjenengan di samping saat ini tetap sudah mendapat haji sertifikasi, berikan apa yang sudah panjenengan terima dengan kewajiban-kewajiban atas. Karena di sini kota kita, pengabdian kita seutuhnya, dan kita tunggu. Kami tidak mau mendengar anak-anak kita tidak mau sekolah hanya gara-gara notabene oleh orang di orang di BRD. Kami dorong mereka nambah sekolah, dan bahkan desa pun kita dorong untuk memberikan beasiswa bagi orang anak-anak yang tidak mampu. Termasuk kami minta perhatian kepada CSK, Corporate Social Responsibility dari perusahaan, agar apa? Bisa membantu mengentaskan kemiskinan di kecamatan Tanjung. Dan betul-betul bangsa PGRI memiliki peran utama di dalam mengentaskan kemiskinan. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti berikan balasan yang setimpal pada panjenengan semuanya. Dan kami betul-betul berharap dalam nanti periodisasi 2020-2025 untuk kepengurusan PGRI, terimalah ini siapapun yang jadi, ini adalah garis disokok-sokoknya urung tidak. Iya Pak Lima? Iya. Karena semuanya berikan kepada Allah SWT. Dan mari kita niati bersama, berikanlah semua ini hanya untuk rakyat kita, untuk kesejahteraan rakyat kita. Kepada siapa lagi? Generasi bangsa ini untuk membangun, dan hanya untuk kita, oleh kita dan dan kami berharap gayung bersambut kita menjadi satu hal yang menunjukkan kita adalah keluarga besar kecamatan Candung, satu sama lain saling berkaitan dan saling membutuhkan, dan panjenengan dibutuhkan oleh desa berbutuhan oleh kami, dan semuanya akan saling mengait, dan insya Allah kita akan mewujudkan wonderful